Rimba, balik lagi di podcast Ngopi, ngobrol seputar konservasi. Kita sudah memasuki episode keempat dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang penanganan konflik satwa. Nah, di sini saya sudah kedatangan narasumber yang sudah berpengalaman di lapangan dalam penanganan konflik satwa. Halo Pak Manaf, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, boleh perkenalan diri dulu apa nih ke teman-teman yang lagi nonton? Baik, siap. Nama saya Manaf Rujar. Saya bertugas di Taman Nasional Batang Gadis sejak tahun 2007 sampai 2024. 2007 sampai 2024. 2007. Saya masih SD, Pak. Sudah sangat lama ya, Pak, sekitar 17 tahun ya, Pak Iya, ya. betul. Dari awal di TNBG udah Pak langsung 2007 tuh. Saya pertama kali bertugas di BKSDA Sumut. Oh, sempat di BKSDA Sumut, Iya. baru ke TNBG nih. Iya. Nah, kita akan ngobrol tentang penanganan konflik satwa kan, Pak. Mungkin Kom Rimba di sana juga banyak nih yang belum tahu. Iya. Sebenarnya apa itu konflik satwa, Pak? Kalau konflik artinya itu percekcokan atau perselisihan. Tapi kalau konflik satwa itu interaksi negatif, baik dari manusianya dan satwanya yang sifatnya merugikan. Bersifat merugikan ya, Pak. Kalau di Taman Nasional Batang Gadis ini, Pak, konflik satwa yang sering terjadi itu satwa apa saja, Pak? Ya, harimau Sumatera dan beruang madu. Harimau Sumatera Iya. sama beruang madu itu Ya, yang paling itu sering ya, yang Pak sering ya? terjadi. Yang paling sering Iya. konflik itulah dua hewan itulah, Pak ya. Iya, iya. Nah, kira-kira apa sih, Pak, yang bikin hewan-hewan ini tuh bisa sampai masuk konflik gitu, Pak? Ya, sebabnya yaitu membuka perladangan, kemudian memasang jerat. Nah, itulah efek dari itu terjadi konflik. Membuka lahan, pasang jerat gitu, pokoknya kayak kegiatan-kegiatan yang ini ya, Pak, yang Iya. merusak Betul. ekosistem gitu ya, Iya. Pak ya. Mungkin hewan-hewan ini juga masuk ke pemukiman, biasanya konfliknya seperti itu ya, Pak ya. Iya, itu. Masuk ke pemukiman Iya. gitu ya. Mungkin karena itu mungkin ya, Pak, dia hilang habitat atau terganggu di sana, ada kegiatan Iya. aktivitas manusia, makanya mereka lari ke Iya. pemukiman gitu ya, Pak. Betul. Nah, kalau konflik nih, Pak, siapa saja yang dirugikan, Pak? Ya, kalau terjadi konflik itu pertama masyarakat. yang Masyarakat. dirugikan. Itu laporan masyarakat, setiap ada konflik laporan masyarakat tuh ke Taman Nasional Batang Gadis. Apalagi kita tahu kayak misalnya di Mandeling Natal Iya. ini kan, Pak. Iya. Biasanya masyarakat tuh banyak taunya TNBG. Iya. Jadi ada apa-apa lapornya Iya. ke Iya. TNBG ya, Pak Iya. ya. Walaupun sebenarnya konfliknya tuh sangat jauh dari kawasan Iya. TNBG, Pak. Betul. Bagaimana merespon itu, Pak? Kalau misalnya ini sebenarnya bukan di kawasan nih atau sangat jauh, bukan di wilayah yang wewenang TNBG, tapi melapornya ke TNBG, Pak. Iya. Gini ya, memang lokasinya itu terjadi di luar Taman Nasional Batang Gadis. Tapi kita harus meresponnya agar masyarakat itu tidak merasa resah atau supaya nyaman gitu. Tentunya kita komunikasi dengan BKSDA lah untuk penanganannya. Koordinasi ya, Pak ya, selalu ada koordinasi dengan BKSDA ya, Pak. Nah, di sini ada konflik harimau, ada konflik beruang juga ya, Pak. Biasanya harimau tuh konfliknya bentuknya seperti apa, Pak? Kalau harimau itu biasanya konfliknya itu merusak ataupun memakan ternak masyarakat. Nah, itu yang sering terjadi, jadi mengalami kerugian masyarakat itu. Seperti itu. Harimaunya masuk ke pemukiman, Memakan ternak masyarakat. Itu yang paling sering terjadi ya, Pak. Nah, tadi ada juga kayak masang jerat kata Bapak gitu kan. Masang jerat juga bisa jadi pemicu kenapa konflik itu bisa terjadi. Kalau masang jerat itu maksudnya gimana, Pak? Apakah harimaunya ngincar hewan yang terjerat atau justru harimaunya yang kena jerat gitu, Pak? Sebenarnya pemasangan jerat itu diperuntukkan untuk satwa lain, misalkan babi kan itu. Nah, kemungkinan ada dua. Iya. Bisa harimau terjerat, bisa satwa lain, misalnya babi.
Kalau tidak dapat satwa lain terjerat, berarti harimau yang terjerat. Itulah. Harimau yang terjerat Iya. ya Pak ya. Pernah kejadian Pak seperti itu? Dan sering juga terjadi. Sering ya. Sering. Itu cerita si apa harimau gadis ya Pak? Iya, siap. Itu kasusnya seperti itu Iya, iya, terjerat. iya, iya. Boleh cerita nggak Pak? Itu gimana Oh. sih? Saya penasaran juga. Boleh. Nih, mungkin teman-teman Iya, iya. penasaran Saya juga. jelaskan apa secara singkat ya. Ya. Harimau yang terjadi si gadis itu terjadi tahun 2015 di desa Batu Madinding, Kecamatan Batang Natal. Nah, itu masyarakat menjerat tuh untuk satwa lain, misalnya babi, tanpa sengaja terjerat harimau. Harimaunya yang kena Iya. jerat ya Pak ya. Jadi itu penanganannya gimana jadinya Pak? Ya, tentunya kita bekerja tidak sendirian. Tidak sendiri. Kita ya. koordinasi dengan BKSDA, kemudian pemerintah kecamatan, masyarakat, dan aparat keamanan. Jadi kita multi pihak untuk bekerja itu, untuk penanganan konflik satwa yang terjadi di lokasi. Iya betul. Konservasi memang tidak sendiri ya Iya. Pak ya. Harus selalu berkoordinasi sama aparat keamanan, masyarakat. Kita harus selalu terjalin ya Pak Iya, komunikasinya. Nah, gini Pak, kemarin tuh si gadis tuh terjerat. Terus dievakuasinya seperti apa Pak? Bagaimana? Ya, pada waktu itu memang kita evakuasinya di Balai Taman Sumatera Gadis, Dibawa diarahkan. ke kantor Iya. ini ya, dievakuasi Iya. di sini. Iya. Itu kakinya kena jerat Pak, Iya, kena jerat kaki sebelah kanan. sebelah kanan. Jadinya kena jerat itu berapa lama dia kena jerat Pak? Ya, informasi dari lapangan masyarakat tuh sekitar 3 hari kena jerat. 3 hari, 3 berarti hari. udah membusuk lah ya Pak Udah ya. membusuk, udah kena apa istilahnya, kena seling kawat itu. Kena selingkawat, Iya, membusuk. Membusuk. Itulah makanya diamputasi ya Pak Amputasi, ya. amputasi. Tapi sekarang masih hidup lah si gadis Alhamdulillah ya. masih sehat, berkembang. Berkembang. Nah, apa tantangan terbesar Bapak yang Bapak rasain selama bertugas di lapangan ini, terutama di penanganan konflik? Ya, memang kita bekerjanya ada tantangan memang. Dan masyarakat tahunya kita bekerja itu Taman Nasional Batang Gadis. Tahunya. Jadi sedikit-sedikit lapor ada konflik itu lapor ke TNBG katanya. Nah, jadi kita siap untuk membantu masyarakat. Tentunya kita koordinasi dengan BKSDA. Jadi petugas lapangan tuh susah juga ya Pak. Iya. Jadi kalau ada konflik kayak gini bukan cuma ke satuannya aja ya Iya. Pak, harus ke masyarakatnya lagi, harus menenangkan masyarakat, membuat masyarakat itu merasa aman gitu ya Pak. Nah, untuk solusi Pak, kira apa solusi yang bisa dilakukan agar satwa-satwa ini tidak mendekati pemukiman atau tidak menyerang ternak warga gitu Pak? Ya, kita selaku petugas menghimbau kepada masyarakat, kita pertama kita berhati-hatilah ke kebun ya kan. Kemudian jangan memasang jerat. Ya, jangan masang jerat ya ya, Pak, itu dan bahaya ya, sekali ya Pak ya. ya. Nah, pernah nggak Pak, Bapak ke lapangan terus masyarakatnya nanya, Pak, kami gimana kalau ketemu harimau di kebun? Kami harus apa Pak? Kami harus lari gitu. Pernah nggak Pak ada yang nanya seperti itu? Ya, pernah juga memang, pernah juga. Jadi solusinya apa nih Pak? Misalnya saya juga penasaran nih Ya. Pak, gimana ya kalau misalnya ketemu gitu secara langsung harimau itu kita harus ngapain gitu Pak? Mungkin biar nambah pengetahuan juga teman-teman yang lagi nonton, Ya. pengen tahu juga apa yang harus kita lakukan saat kita bertemu sama harimau. Ya. Memang tantangannya berat memang. Memang kalau kita bertemu dengan harimau langsung, dan triknya kita jangan lari. Jangan lari, nggak Lari. boleh. Nggak boleh lari Ya, justru nggak ya Pak lari. ya. Dan kita jangan sendirian. Jangan sendiri Ya, ya. minimal ada teman kan tuh. Oh ya, berarti Jangan kalau ke lari. kebun kayak masyarakat tuh sebaiknya dianjurkan jangan sendiri ya Iya, Pak, harus ada sendirian. teman. Ya. Terus gimana lagi Pak? Kemudian kita tatap aja harimau tuh. Jangan kita membelakangi, nanti diterkam nih kita. Oh, Nah, itu triknya untuk kita berhadapan dengan harimau. justru nggak boleh gitu Pak, lari nggak boleh. Ya, Jadi malah diterkam nih kita. dia harimau tuh emang kena ngincar Iya, leher itu ya karena Pak ya. disangkanya mangsanya kan. Iya. Makanya betul, kita betul. tatap aja. Tapi kan
di lapang kita kan ngeri juga kalau Iya, iya betul Pak, itu mungkin ya. Ya. Kenapa masyarakat tuh mungkin penasaran juga, mungkin buat jaga-jaga juga kan Iya. Pak. Ini sering ada konflik harimau, mungkin Iya. masyarakat juga ketakutan nih. Iya. Ih, saya harus gimana Iya. kalau ketemu sama harimau langsung? Iya. Ternyata seperti itu solusinya ya Pak, nggak boleh lari, jangan belakangin harimau Iya. gitu ya Pak. Nah, untuk pencegahannya gimana Pak? Biar harimau tuh ini apakah menghimbau masyarakat untuk tidak berburu atau tidak membuka lahan Ya. seperti itu Pak? Ya, himbauan masyarakat kita pertama kita kalau kita ke kebun itu jangan terlalu pagi kali, Iya. ya jam 9. Kemudian kalau pulang dari kebun kita sekitar jam 4 sore lah. Karena Jam 4 sore. ya, karena kan ini kan harimau itu kan termasuk binatang malam. Oh, Iya, untuk menghindari itu ya iya. Pak ya. Makanya pulang dari kebun tuh jangan kesorean Iya, kalau bisa sekalian. ya. Karena harimau aktifnya malam. Ya, kemudian ada juga tambahan bunyi-bunyian, memukul bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian itu Ya. buat apa tuh Pak? Itu untuk mengusir harimau mulai pagi dan pagi berangkat, kemudian sore pulang dibunyi-bunyian Oh, dibunyi-bunyikan. supaya dia pergi dari situ. Oh, pelajaran baru guys. Jadi bunyi-bunyikan biar harimaunya mungkin takut gitu ya Iya, Pak takut, ya. takut. Jadi dia nggak mendekati pemukiman warga gitu. betul. Oh, boleh-boleh Pak. Nah, terus apalagi ya yang saya penasaran? Kalau beruang nih Pak. Tadi kita bahas harimau, saya penasaran sama beruang. Kalau beruang bagaimana Pak penanganannya? Ya, penanganan nggak jauh beda dengan harimau sih. Bunyi-bunyian juga kita. Kemudian kalau kita ke kebun itulah memang pentingnya kita jangan sendirian. Kedua, kemudian kalau pulang tuh jangan kesorean. Jangan Ya, kesorean. karena itu binatang malam juga sih. Kalau beruang sendiri dia konfliknya tuh karena apa Pak? Kalau beruang itu kan dia makan buah-buahan, dia itu manis-manisan. Jadi pernah sih terjadi di kebun masyarakat. Jadi masyarakat itu memasak aren. Nah, jadi arennya itulah yang dirusak atau diminum beruang. Oh, beruangnya ngincar Iya, air itu. aren ini ya Pak. Dan itu sering terjadi sih. Sering terjadi seperti itu ya Pak. Jadi sebenarnya beruang ini mendekati pemukiman karena sebenarnya dia ngincar buah-buah Ngincar. yang ditanam sama masyarakat ini Iya. atau makanan-makanan manis yang Iya. diincarnya tuh ada di sekitar tempat tinggal Iya. masyarakat gitu Pak. Betul. Jadi solusinya bunyi-bunyian juga gitu ya Pak, Iya, biar sama. takut, biar lari dia Iya, Pak ya, biar nggak nggak- deket-deket lagi. Nggak jauh beda dengan harimau juga penanganannya. Oh, seperti Cara itu ya, pencegahannya. Kalau harimau ini sendiri kita pasti tiap hewan tuh ada manfaatnya kan Pak Iya. buat ekosistem. Kalau harimau sendiri ini Pak, kalau boleh tahu nih apa manfaat harimau buat ekosistem Pak? Kalau harimau ini memang ada manfaatnya bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Yang pertama itu harimau itu sebagai predator utama. Iya. Ya, yang kedua harimau itu sebagai melindungi hutan. Dan yang ketiga harimau itu sebagai menjaga ekosistem. Menjaga ekosistem. Ya, dan yang keempat itu harimau sebagai puncak rantai makanan. Puncak rantai makanan, makanya harus dijaga ya Iya. Pak ya. Kalau bisa masyarakat juga kurangin jerat, boleh lah Pak ya, dikurangi jeratnya biar jangan kena harimau. Nanti kena harimau susah ya kan Pak, penanganannya susah. Nanti kalau harimaunya mati gimana sekarang, apalagi kita tahu harimau tuh udah terancam kan Pak. Kalau bisa memang jangan dikurangin, ditiadakan untuk Ditiadakan pasang, ya. ditiadakan. Wah, tuh masyarakat Ditiadakan kalau untuk bisa pasang. jangan pasang jerat ya, biar nggak kena harimaunya, biar nggak mancing-mancing harimau untuk mendekati pemukiman. Ini Bapak sudah sangat lama di lapangan. Saya takjub juga dengarnya. Udah sering sekali menangani gitu ya Pak, menghadapi satwa, menghadapi masyarakat, tentunya itu tidak mudah ya Pak. Apa motivasi diri Bapak gitu? Bapak bilang Bapak harus selalu siap gitu. Apa motivasi yang memotivasi diri Bapak tuh untuk saya di konservasi nih, saya harus selalu siap gitu? Ya, pertama kita bekerja ini kan sebagai tanggung jawab.
Tanggung jawab, Ya. ya. Kemudian kita bekerja, jadikanlah kerja itu sebagai amal ibadah. Amal ibadah, Masya Allah. Ya. Kemudian kita siap diperintahkan. Siap diperintahkan, kerja harus ikhlas ya, Ya. Pak ya. Oke, untuk ini Pak, sebagai penutup mungkin ya teman-teman, pesan dan kesan Bapak untuk Komrimba yang ada di luar sana, untuk masa depan konservasi, boleh mungkin sedikit Pak pesan dan kesan. Ya, himbauan kepada masyarakat, kita harus bekerja di kebun memang harus berhati-hatilah. Harus berhati-hati ya. Kemudian memukul bunyi-bunyian. Iya, Kemudian kalau kita berkebun jangan sendirian. jangan sendirian, oke. Iya itu. Ya, pesan dan kesan pada kaum rimba di mana berada, kita harus pertama semangatlah untuk bekerja dan jangan kita bagian dari masalah, dan jadikan bekerja itu sebagai ibadah. Udah. Kemudian jangan mengeluhlah kita untuk bekerja. Kenapa? Karena keluhan kita itu sebagai amal ibadah kita untuk membangun konservasi. Membangun konservasi ya Pak. Luar biasa teman-teman. Kita sudah membahas, berbincang-bincang dengan Pak Manaf tentang penanganan konflik satwa, dan saya takjub sama Bapak ini, luar biasa semangatnya. Dan mungkin saya harus seperti Bapak ini semangatnya, harus selalu siap, tanggung jawab, kerja ikhlas, luar biasa sekali. Dan mungkin juga ini menjadi penutup ya teman-teman. Sampai di sini pembahasan kita tentang penanganan konflik satwa liar, dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Stay tune. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.